Tepat saat Adiba melewati sebuah belokan, seorang siswa tiba-tiba muncul dari sana. Ketika Adiba akan berjalan ke sisi kiri, lelaki itu pun mengikutinya. Ketika Adiba beralih ke sisi kanan, lelaki itu masih saja mengikutinya. Hingga pada akhirnya lelaki itu menarik nafasnya kasar. Shit! Tubuh Adiba akhirnya kaget mendengar teriakan lelaki itu. Adiba tidak berani menatap lelaki itu. Ia hanya menundukkan kepalanya. Tatapan itu sangat tajam, seolah ia akan menelan Adiba hidup-hidup. Tanpa melihat pun, Adiba dapat merasakannya. "Apa kau bosan hidup?" Seruan rendah dari siswa itu membuat gadis itu terpaksa harus mendongak. Adiba menggigit bibir. Ke-10 jari tangannya saling meremas gelisah. Dia dalam masalah. Sekilas Adiba melirik ke arah lelaki itu hingga manik mata mereka pun saling bertemu. Adiba sangat terkejut. Pria yang saat ini tepat berada di depannya adalah pria yang pernah ia tabrak, yaitu Xavier, teman sebangkunya. Daripada seorang siswa, pria yang berdiri menjulang di depannya ini lebih terlihat seperti seorang gangster buat Adiba. Seragamnya berantakan dan wajahnya dihiasi beberapa luka lebam akibat perkelahian. "Maaf, aku enggak bermaksud menghalangi jalan kamu. Kalau gitu kamu aja duluan yang jalan," ujar Adiba sembari bergeser ke sisi berlawan untuk memberikan ruang pada Xavier. Astagfirullah. Adiba, kamu kenapa harus ceroboh seperti ini sih? Kemarin aku menabraknya. Sekarang aku menghalangi jalannya. Tunggu dulu. Kan bukan aku yang salah. Lagian dia duluan yang ngikutin arah langkahku. Tampaknya dia gak akan mengakuinya. Pasti dia akan menyalahkanku. Tapi syukurlah, aku sudah meminta maaf. Semoga aja dia gak akan memperpanjang masalah ini. Amin, gumamnya di dalam hati. Kau pikir minta maaf saja sudah cukup? Adiba meringis. Cengkraman tangan siswa bernama Xavier di bahunya terasa sangat menyakitkan. Bahu Adiba bisa remuk jika terus dicengkram seperti itu. Berlutut, sampah. Kekuatan seorang pria memang tidak boleh diragukan. Contohnya seperti yang Adiba alami sekarang. Sepintas, Xavier memang terlihat hanya memegang bahu Adiba. Tapi percayalah, Adiba merasa bahunya akan hancur saat itu juga. Sakit. Adiba merintih kesakitan. Sebelah tangannya berusaha menyingkirkan tangan Xavier dari bahunya. Namun tidak berpengaruh untuk Xavier sedikit pun. Aku sudah minta maaf. Tolong lepaskan. Kalau hanya dengan maaf satu masalah dapat diselesaikan, bisa kau bayangkan berapa banyak orang-orang jahat berkeliaran di sekitarmu? Xavier berkata datar. Manik hitam pekatnya menatap dingin seolah menelanjangi Adiba. Kau harus diberi pelajaran. Kupikir sedikit merusak wajahmu itu sudah cukup. Xavier merogoh saku celana mengambil pisau lipat dari sana. Dia menggesekkan mata pisau tersebut pada permukaan kulit wajah Adiba sambil tersenyum bengis. Kau tahu, aku sangat benci ketika seseorang menyentuhku. Tubuh Adiba bergetar ketakutan. Aura Xavier terlihat begitu mengerikan. Hingga melangkah saja merupakan satu hal yang mustahil untuk Adiba saat ini. Kumohon lepaskan aku. Adiba menggigit bibir bergetarnya. Xavier. Adiba memekik keras. Bersamaan dengan itu, Xavier mencengkram keras seragamnya. Hingga kedua kaki Adiba berjinjit mengimbangi tinggi tangan Xavier mengangkatnya. Berani kau, bentak Xavier kasar.
Wajah Xavier semakin menggelap. Adiba semakin bingung dengan sikap Xavier yang terlihat sangat menakutkan ini. Ia berpikir kenapa saat ini Xavier terlihat begitu marah, padahal Adiba tidak menabraknya seperti kemarin. "Kau pikir siapa dirimu?" Aku Adiba," jawab Adiba polos sembari memejamkan matanya. "Diam, bodoh. Gue tidak pernah menanyai nama lo itu," ujar Xavier dengan sedikit bentakan. Sementara emosi kian menyelubungi pria yang sedang mencekram erat kerah seragamnya. "Jangan sampai emosi menguasai dirimu itu, bahwa istighfar itu lebih baik. Sekarang pejamkan matamu," ujar Adiba setelah berhasil mengumpulkan keberaniannya. "Jangan bercanda. Aku serius," Adiba melanjutkan. Tenggorokannya terasa tercekat mendapat tatapan dingin menusuk dari Xavier. "Aku tidak tahu persis masalah apa yang saat ini kamu hadapin. Memar di wajah kamu dan tubuh kamu yang seperti ini menandakan kamu tidak baik-baik saja. Jadi aku harap jangan kamu lampiaskan semua kekesalan kamu ini pada orang lain. Jika aku bersalah, kita bisa bicarakan ini dengan kepala dingin, bukan seperti ini." Dek. Xavier tersentak mundur. Cengkraman tangannya terlepas dari baju Adiba. Seketika tubuh Adiba luruh ke atas lantai. Kakinya begitu lemah untuk berdiri. Sesaat, Adiba dapat bernafas lega. Sepertinya dia berhasil melepaskan diri. Xavier terlihat linglung. Adiba berusaha menormalkan nafas yang mulai terengah. Selang beberapa saat, Adiba berdiri kembali dan menatap Xavier yang juga menatap matanya dengan sorot kosong. "Ya, sekarang kamu hanya perlu memejamkan mata." "Untuk apa gue memejamkan mata?" tanyanya. "Sudah, pejamkan saja matamu, dasar bawel." Rasakan anginnya. Adiba masih melanjutkan, sementara Xavier semakin melangkah mundur. "Xavier, kamu merasakannya, hembusan anginnya. Keluarkan semua emosimu dan tenangkan semua dengan beristighfar." Adiba tetap melanjutkan tanpa menyadari wajah Xavier yang kian memucat. "Yang perlu kamu lakukan sekarang, keluarkan semua kemarahanmu dan biarkan diam dan biarkan angin itu membawanya pergi." "Tutup mulutmu, sialan!" Xavier membentak kasar sambil memijat kepalanya yang mulai berdenyut. Gadis itu telah mengingatkannya kembali dengan seseorang. Benar-benar menyebalkan. Xavier memejamkan mata, menghirup nafas dalam-dalam, kemudian mengeluarkannya dengan perlahan. Dia butuh udara segar saat ini. Setelah berhasil meredam sedikit emosi yang kian menggerogoti hatinya, Xavier pun melangkah pergi tanpa mengatakan apapun. Seketika tarikan nafas lega keluar dari mulut Adiba. Melihat punggung Xavier menjauh dan menghilang di belokan koridor. Kaki Adiba lemas. Tubuhnya luruh ke atas lantai. "Alhamdulillah, aku bisa mengatasi ini. Kalau tidak, bisa saja dia menggores wajahku dengan pisau itu dan melempar aku ke bawah." Adiba mengusap dadanya dan kembali berjalan. "Adiba, kamu kenapa melamun?" Suara Felis menyadarkan Adiba dari lamunannya. Aku tidak apa-apa. Kalian sudah menemukan bukunya?" tanya Adiba. "Sudah dong. Ayolah Adiba, jangan mengalihkan pertanyaanku. Kamu tadi belum jawab pertanyaanku. Kamu kenapa melamun? Dan wajah kamu juga terlihat pucat. Apa kamu sakit?" tanya Felis lagi. Dan Nesha kini tengah mengelus lembut punggung Adiba. Aku nggak apa-apa kok. Aku juga nggak sakit. Yaudah yuk, kita balik ke kelas.
Nanti keburu Bu Messi nyariin kita ke perpus. Sudah kamu hitungkan jumlah bukunya? Jawab Adiba mengalihkan topik. Yap, benar sekali. Kini Adiba dan kedua sahabatnya berada di perpustakaan sekolah untuk mengambil buku fisika yang nantinya akan dibagikan nantinya ke semua murid. Siapa yang memberi kalian izin? Keenam pengurus rumah itu hanya bisa tertunduk ketakutan ketika sang tuan muda lagi-lagi mengamuk untuk kesekian kalinya di depan mereka. Kalian tuli, siapa yang memberi kalian izin? Bentak Xavier sekali lagi. Tidak adanya jawaban dari mereka membuat amarah Xavier semakin memuncak ke ubun-ubun. Xavier menyambar guci setinggi pria dewasa di sebelahnya, membanting guci tersebut ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Prang! Tuan Xavier, kami... Cukup Xavier. Satu suara ini berhasil mengalihkan Xavier. Keenam pekerja tersebut kontan menghela lega dan cepat-cepat berlalu dari sana. Mereka semua tahu, karena setelah ini akan terjadi perang besar antara Xavier dengan ayahnya. Hal yang sudah sangat biasa mereka saksikan dalam rumah besar itu. Xavier menggeram tak lupa dengan tatapan tajamnya ketika sang papi berjalan mendekat ke arahnya. Sudah cukup Xavier. Papi yang memerintahkan mereka untuk memindahkan semua alat-alat musik kamu itu ke gedung. Papi ingin kamu fokus belajar, bukan seperti ini. Kamu tahu bukan? Kamu pewaris satu-satunya di keluarga ini. Usia papi dan mami tidak akan selamanya muda. Kami akan menua. Jelas sang papi yang berusaha membujuk Xavier. Halah, peduli apa kalian? Kembalikan cepat semua alat-alat musikku. Kalian itu egois. Kalian tidak pernah ada waktu untukku, tapi kalian menuntut banyak padaku. Aku punya orang tua tapi serasa tidak punya orang tua. Aku tidak pernah minta dilahirkan menjadi anak satu-satunya dan menjadi pewaris satu-satunya. Jadi jangan harap aku akan berubah. Aku seperti ini juga hasil didikan kalian selama ini, ujar Xavier sembari mengarahkan jari telunjuknya pada sang papi. Xavier, bentak sang papi. Perkataan Xavier barusan berhasil menyurutkan kobaran api di dalam dada sang papi. Wah, hebat sekali. Xavier kembali menyorotkan tatapan tajamnya sembari tergelak-geli. Dia mengamati sang ayah naik turun, kemudian tersenyum culas sambil bertepuk tangan. Apakah Anda tersinggung dengan perkataanku tadi? Pelankan suaramu, Xavier. Kenapa? Xavier tergelak dan mendongak mengamati langit-langit rumah megahnya. Suara Xavier kian menggema. Sang ayah memejamkan mata, berusaha meredam emosinya. Jika emosinya ikut tersulut, entah bagaimana lagi dia memperbaiki hubungan dengan Xavier nantinya. Mah, Adiba izin pergi beli kanvas dan pewarnanya juga. Soalnya besok guru seni minta kami bawa perlengkapan menggambar. Gak jauh kok dari rumah kita, Adiba janji. Setelah membelinya, Adiba langsung pulang. Ujar Adiba berpamitan pada sang mama. Iya sayang, jangan kemana-mana ya, langsung pulang. Sepeda kamu sudah diperbaiki sama papa. Kamu pakai sepeda aja ya, pasti jauh tempatnya, titah sang mama. Wah, alhamdulillah, siap laksanakan mah. Kalau gitu Adiba pergi dulu ya mah. Assalamualaikum, ujar Adiba mencium punggung tangan sang mamanya. Iya sayang, hati-hati di jalan. Waalaikumsalam. Xavier memacu mobilnya gila-gilaan di atas padatnya arus lalu lintas sore itu. Belum sempat mengganti seragam sekolahnya, Xavier sudah harus meninggalkan rumah. Xavier mencekram erat roda kemudi. Padatnya arus sore itu membuat Xavier mengumpat berkali-kali sambil menekan klakson kasar. Shit, ayolah,
Umpatan demi umpatan keluar dari mulut Safir. Beginilah cara Safir meluapkan semua emosinya. Selang 1 menit, lampu yang tadinya berwarna merah telah berganti dengan warna hijau, dan Safir kembali melajukan mobilnya. Sial, bisa-bisanya mereka memindahkannya begitu aja. Gue paling tidak suka siapapun menyentuh barang-barang gue, teriak Safir memukul kemudinya. Tampak jelas mata Safir memerah. Pikirannya yang terbang tak kemana. Dirinya saat ini telah hilang kendali. Ia kembali berteriak dengan kencang meluapkan semua emosinya. Ah! Dengan spontan, Safir menarik pedal remnya secara mendadak, berharap ia dapat mencegah kecelakaan yang tidak ia inginkan. Shit! Lo lagi. Kenapa lo selalu muncul di hadapan gue? Apa lo benar-benar sudah bosan hidup? Bentak Safir sembari berkacak pinggang dan juga mengusap rambutnya kasar. Pasalnya ia melihat sosok yang ia kenal. Ye, bukannya bantuin malah bentak-bentak. Kamu tuh yang salah bawa mobilnya gak benar nabrak aku dari belakang. Jalan aku sudah benar. Orang sudah jelas-jelas aku jalannya di pinggir. Kamu lihat sepedaku jadi rusak kan gara-gara kamu. Sudah nabrak gak bertanggung jawab, ujar seorang wanita. Yap, benar sekali. Orang itu adalah Adiba. Detik kemudian Adiba berusaha berdiri. Au, pekiknya. Ia merasa nyeri di bagian telapak tangannya dan juga pergelangan lengannya yang tampak berdarah. Menyusahkan. Safir yang melihat Adiba yang bersusah payah untuk berdiri, akhirnya ia pun tidak merasa tega. Sedingin-dinginnya sifatnya Safir, tetapi ia masih memiliki hati nurani. Ia membantu Adiba berdiri dan juga sepeda Adiba. Luka lo harus dibawa ke rumah sakit. Sekarang lo ikut gue ke rumah sakit. Sepeda lo biar orang gue yang ngurusinnya, ujar Safir dengan nada ketus. Terima kasih, aku gak apa-apa. Lukanya juga gak seberapa. Besok palingan sudah sembuh, jawab Adiba sembari tersenyum. Oke, ujar Safir singkat lalu berdiri berjalan masuk ke dalam mobilnya, meninggalkan Adiba seorang diri. Fix, dia memang pria aneh, gumam Adiba menatap lajunya mobil Safir.